Saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat momentum ilahi, pintu gerbang dibuka. Saudara, orang yang mempunyai momentum ilahi dengan Tuhan, persekutuan pribadi, katakan persekutuan pribadi saya dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, akan menghasilkan pintu-pintu gerbang yang terbuka. Saudara, bukan pintu biasa, pintu gerbang. Saudara tahu pintu gerbang? Pintu yang besar, berat, tinggi, raksasa. Itu namanya pintu gerbang yang dibuka di hadapan kita semua. Katakan itu luar biasa. Mungkin saudara kalau mendapat pembukaan sedikit aja saudara, dan saya sudah senang banget. Ya, kita sudah happy, kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Tetapi bagi Tuhan itu nanggung. Tuhan mau kasih pintu gerbang yang terbuka. Amin. Para kekasih, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara untuk kembali membuka dalam Mazmur 118 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Siap? 1, 2. Tuhan telah menghajar aku dengan keras, tetapi Ia tidak menyerahkan aku kepada maut. Bukakanlah aku pintu gerbang kebenaran. Aku hendak masuk ke dalamnya, hendak mengucap syukur kepada Tuhan. Inilah pintu gerbang Tuhan. Orang-orang benar akan masuk ke dalamnya. Amin. Katakan luar biasa. Saya mau menjadi orang benar, supaya saya bisa masuk dalam pintu gerbang Tuhan. Amin. Dan ini adalah sesuatu perjanjian Tuhan. Dan ini adalah merupakan satu keabsahan, legalitas dari Tuhan. Bahwa siapa yang menjadi orang benar boleh masuk melalui pintu gerbang Tuhan. Amin. Jadi sekarang persoalan kita cuma satu. Apakah saya, apakah saudara orang benar apa tidak? Cuma itu saja, saudara. Mungkin kita berkata berat sekali menjadi orang benar. Ya saudara, memang saya mengakuinya. Tetapi semua katakan tetapi. Dengan pengurapan Roh Kudus, saya pasti bisa menjadi orang benar. Yang percaya beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, dengan singkat kita akan masuk pada hal ini. Pintu gerbang kita di akhir zaman ini adalah apa yang tidak kamu minta aku berikan kepadamu. Jadi 1 Raja pasal 3 ayat 13 yang kemarin hari Minggu saya sudah menjelaskan panjang lebar. Ini merupakan versi perjanjian lama dari 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Saudara, bahwa apa yang kamu belum lihat, belum kamu dengar, tidak pernah kamu lihat, tidak pernah kamu dengar, tidak pernah timbul di dalam hatimu, sudah Allah sediakan bagi kamu yang mengasihi Tuhan. Amin. Nah, ini versi perjanjian baru. Lebih dahsyat dari perjanjian pada Salomo. Dari janji Allah kepada Salomo pada malam hari Salomo bermimpi ketemu Tuhan. Setelah siang sepanjang hari dia mempersembahkan 1000 ekor lembu di atas gunung itu, saudara. Ya, jadi saya dan saudara, apa sih pintu gerbang itu? Saudara, mungkin saudara berkata, oh, simple sekali. Ya, ternyata cuma begitu aja, cuma pintu gerbang. Itulah pintu gerbang, yaitu apa yang saya dan saudara belum pikirkan, belum timbul dalam hati, belum dengar. Tuhan sudah menyediakan. Jadi ketika kita duduk di sini mendengarkan firman, mari saudara mau klaim, saudara mau pegang perjanjian ini dengan berkata, Tuhan Yesus, firman yang Kau janjikan ini bahwa apa yang hamba belum lihat, apa yang belum hamba dengar, bahkan apa yang belum hamba rencanakan dan belum merupakan suatu ide pada pikiran dan hati hamba, justru Engkau sudah menyediakan. Amin. Iya, ini luar biasa. Seringkali yang kita bayangkan, yang kita minta, yang kita sangat obsesif memohon kepada Tuhan, setengah memaksain Tuhan supaya melakukan permintaan kita, malah kita nggak dapat. Betul apa tidak? Malah kita tidak dapat. Tetapi begitu kita mengasihi Tuhan, katakan, tetapi begitu saya mengasihi Tuhan,
apa yang belum saya lihat, apa yang belum saya dengar, apa yang belum timbul dalam hati saya, sudah disediakan Tuhan bagi saya yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi saudara tahu bahwa Tuhan itu punya keinginan. Bukan cuma saya dan saudara yang punya keinginan. Dia kalau mempunyai keinginan adalah sesuatu yang di luar cara berpikir manusiawi. Saudara. Yaitu apa yang belum dilihat, belum didengar, belum timbul dalam hati orang. Tuhan sudah menyediakan. Katakan, Tuhan sudah menyediakan. Itu berarti hebat, saudara. Ayo belajar pasrah kepada Tuhan. Amin. Belajar mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang terbaik, yang belum ada dalam perencanaan saudara, bahkan yang belum pernah timbul seumur hidup saudara, dalam hati pikiran saudara, Tuhan menyediakan bagi saudara. Katakan, itulah pintu gerbang ilahi yang bakal dibuka oleh Tuhan di depan saya. Amin. Ayo katakan, itulah pintu gerbang ilahi yang bakal dibuka oleh Tuhan di depan saya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara, inilah sinkron dengan 1 Korintus 2 ayat 9 dan 10. Saudara, kita melihat tentang Salomo, ya, kira-kira beginilah rekayasa dari seorang pelukis. Raja Salomo memang raja yang penuh dengan karisma, ya saudara. Dan dia raja yang tidak pernah perang, tetapi dominion jajahannya banyak sekali. Ayahandanya almarhum Raja Daud adalah raja yang heroik, raja yang petarung, raja yang penuh dengan kepahlawanan. Selalu perang, selalu perang, selalu menang, selalu menang. Membuat dia menjadi ketagihan untuk mengalahkan lebih banyak bangsa. Tapi anaknya tidak, saudara. Apa yang membuat anaknya besar adalah perkataan hikmat. Katakan, perkataan hikmat. Saudara, perkataan hikmat itu muncul dari hati. Ya, Yesus berkata, dari hati keluar melalui mulut. Saudara. Terus apa yang keluar dari mulut saudara? Yang membuat saudara tidak bisa dipercayai, membuat saya tidak bisa dipercayai. Adalah kontroversi, kosok bali, lawan kata dari kata hikmat. Jadi kalau keluar dari mulut saya kebodohan, hal sia-sia, caci maki, mengumpat, ya saudara, mengancam orang, berbohong, saudara, Tuhan tidak menyediakan bagi saudara. Jadi apa yang membuat Salomo besar adalah kata-kata hikmat, kata-kata firman yang keluar dari mulutnya. Apa sebab? Karena dia mempunyai tandon, dia mempunyai reserve, dia mempunyai cadangan firman yang banyak. Saudara, itulah yang membuat dia beda dengan raja-raja Israel. Semuanya dia beda. Tuhan memberikan janji sampai tidak ada seorang raja pun yang lebih besar dari kamu, lebih pintar dari kamu, lebih kaya dari kamu. Dan semua raja-raja aku kasih tunduk menyembah di kakimu. Coba, itu belum pernah janji macam begini kepada Daud, belum ada, belum pernah. Tetapi kepada anaknya Tuhan berjanji demikian. Jadi hikmat, katakan hikmat Allah harus tersimpan di dalam hati saya, harus saya keluarkan melalui mulut saya. Saudara, orang yang bisa demikian berarti dia mempunyai reserve firman, dia mempunyai cadangan kata-kata hikmat dari Allah. Dan kata-kata hikmat inilah yang menyelamatkan orang banyak, yang menaklukkan orang banyak. Saudara, itu sebab saya dan saudara kita harus minta hikmat yang sama seperti yang diberi kepada Salomo. Saya tuliskan Salomo sang pengejar hikmat, sang pengejar kebenaran Allah. Ya saudara,
Kita akan baca 1 Raja 3:13. 1, 2. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara rakyat jelata. Raja-raja, bukan di antara rakyat jelata. Ya, itu bukan levelnya Salomo. Di antara raja-raja, dia paling nomor 1. Tidak ada yang bisa menyamai di antara raja-raja. Saudara, kita tidak punya jabatan raja. Raja apa kita? Saudara, Salomo adalah raja kebenaran. Itu sebab keluar dari mulutnya. Dan raja-raja memberikan upeti. Dan mereka juga cukup pandai. Kalau mereka memberikan upeti yang mahal harganya, saudara, mereka ingin mendengarkan hikmat dari mulut Raja Salomo. Dan mereka duduk di depan Raja Salomo. Dan mereka menghantar upeti yang luar biasa. Kalau saudara membaca upeti apa saja yang didapat oleh Salomo dari seorang raja saja, yaitu Raja Seba dari Afrika. Wah, saudara geleng kepala. Satu orang raja saja memberikan upeti dan ucapan terima kasih kepada raja yang bakal memberikan speech, memberikan pidato, pengarahan, pendidikan rohani kepada dia. Dia rela memberikan jumlah yang dahsyat mahalnya. Gak heran Raja Salomo tidak ada yang bisa menandingi kekayaannya. Dari mana kekayaannya tidak bisa ditandingi? Dari hikmatnya tidak tertandingi. Saudara. Jadi jelas, gamblang, sangat eksplisit. Anda mau diberkati berkelimpahan, Anda harus banyak firman. Kalau Anda miskin firman, Anda akan miskin harta benda. Itu sebab seorang anak Tuhan, dia yang sangat mendambakan firman, dia pasti akan bisa menerima kepercayaan dalam banyak kemuliaan. Amin. Tetapi seorang yang tidak kaya di dalam firman, seperti Salomo, tidak kaya. Dia kaya. Kalau kita tidak kaya, maka kita tidak akan dipermuliakan oleh Tuhan. Ya. Terus hasil hikmat firman, kebenaran Allah, itulah yang kita akan raih. Saudara, kita barangkali cuma mengerti sedikit, tetapi lakukan yang sedikit. Dan kita kepingin lebih banyak lagi. Saudara, dan itu penting sekali. Ya, para kekasih, pintu gerbang kita di akhir zaman ini, ya saudara, adalah gerbang sudah dibuka. Ya, gerbang sudah dibuka. Akankah kita masuk dalam kerajaan Bapa? Saudara, yang terakhir, pintu gerbang yang terakhir yang dibuka adalah pintu sorga. Katakan, pintu gerbang terakhir yang akan dibukakan bagi saya adalah kerajaan sorga. Saudara yakin demikian? Yang terakhir, di mana saya dan Anda menghembuskan nafas yang terakhir, yang akan dibuka, itulah kerajaan sorga. Yang senang beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, jadi pintu gerbang yang Tuhan telah janjikan tadi, apa yang kita belum pikir, belum lihat, belum dengar, Tuhan buka pintu gerbang. Ya. Dan pintu gerbang yang terakhir adalah kerajaan sorga. Ya, mari kita akan buka dalam Matius 13 ayat yang ke-43. 1, 2. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya. Ya saudara. Seperti matahari. Di mana? Dalam kerajaan Bapa mereka. Saudara, apa sebab pintu gerbang sorga dibuka? Saudara, semasa hidup pintu-pintu gerbang dibuka bagi kita ketika kita meninggal
pintu gerbang terakhir yang paling mulia yang bukan di dunia, tetapi pintu gerbang sorga akan dibuka bagi saudara. Coba saya mau tahu, siapa yang yakin ketika meninggal yang akan datang? Gak usah takut. Ya. Siapa yang yakin ketika meninggal dunia yang akan datang, pintu gerbang sorga akan dibuka bagi dia? Siapa yang percaya? Ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pintu gerbang terakhir bukan di dunia, tapi di sorga akan terbuka. Dan kami akan bercahaya seperti matahari di dalam kerajaan Bapa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya. Para kekasih, coba lihat, inilah pintu gerbang terakhir yang saya dan Anda harus dibukai. Saudara ya, saudara melihat di situ ada Tuhan Yesus dan para malaikatnya dan orang-orang kudusnya yang sudah mendahului kita. Mereka semua ada di dalam kerajaan Allah. Ya saudara, amin. Saudara dan saya juga akan ada di sana. Ya, saudara, itulah dia. Jadi inilah pintu gerbang terakhir. Saudara, ya Matius 13:43. Pada waktu itulah orang-orang benar, nah ini lagi orang benar lagi muncul lagi. Kelihatannya ini adalah tokoh sentral di dalam drama akhir zaman. Yaitu orang benar. Katakan, menjadi orang benar adalah tokoh sentral. Tokoh utama pada drama akhir zaman. Sebelum pintu gerbang dibuka. Jadi saudara mesti tahu. Tidak ada dosa, tidak ada orang yang tidak benar bisa masuk ke sorga. Tidak ada. Ya, saudara. Jadi hanya mereka yang benar akan masuk ke dalam sorga. Amin. Ini sudah merupakan suatu angger-angger dari Tuhan. Bahwa hanya orang benar. Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan pada saudara. Barang siapa percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Saudara, akan diselamatkan. Apakah itu satu jaminan bahwa dia yang sudah dibaptis dan percaya kepada Yesus akan masuk ke sorga? Nah itu lain soal lagi. Itu adalah lain soal lagi. Saudara, selama dia setelah dibaptis hidup dalam kebenaran, iya, dia akan masuk ke sorga. Tapi selama dia setelah dibaptis tidak hidup dalam kebenaran, dia masuk neraka. Jadi tidak ada tawar-menawar di sini. Maka itu orang-orang benar adalah tokoh sentral dari drama akhir zaman. Saya dan Anda pada drama akhir zaman, akhir babak akhir dari dunia. Itu sebab saya dan saudara kita harus hidup di dalam kebenaran. Dan ciri yang khas bercahaya seperti matahari. Itu besok. Sekarang kamu adalah garam dan terang. Kamu belum seperti matahari, tapi kamu harus terang deh, kata Tuhan. Kamu gak boleh gelap. Nah, jadi kalau saya dan saudara ini hidup dalam terang, katakan bila saya hidup dalam terang, di dunia ini, maka pintu gerbang dibuka bagi saya, dan saya akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Saya akan terang seperti matahari. Seperti Bapak saya yang di sorga. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Haleluya. Jadi para kekasih, yakinlah bahwa saya dan saudara besok kita ada pada satu kerumunan yang luar biasa jumlahnya. Yaitu orang-orang yang benar dari sejak Adam dan Eva sampai pada akhir zaman ini. Tak terkirakan jumlahnya. Saudara, jangan bilang bahwa hanya sedikit yang masuk sorga. Saudara, mereka yang mencari kebenaran, segenap hati mereka, banyak saudara, banyak. Itu sebab disinilah saatnya saya dan Anda menyiapkan diri. It is the very moment in our life, all the momentum in your life must be used to become closer and closer, nearer and nearer to God.
in Jesus Christ, or else you will be lost forever and ever. It is a time for each one of us to be righteous before the Lord. If not righteous, so we are as sinners, we cannot receive all the order to become one with Christ. We have no right to come into the gate of heaven. Saudara dan saya, inilah saatnya kerajaan Bapa baru dibuka bagi orang yang benar. Kapanpun Bapa ingin dia masuk ke sana, pasti dia masuk ke sana. Amin. Ya, para kekasih, itu sebab ini adalah berita yang serius. Katakan, ini berita yang serius. Saya tidak boleh terhilang untuk selamanya. Saya harus selamat ke dalam sorga untuk selamanya dalam nama Yesus. Amin. Para kekasih, bila pintu gerbang telah dibukakan bagi kita, lalu pintu gerbang di dunia, ya, tadi pintu gerbang di sorga. Bila pintu gerbang telah dibukakan bagi kita, lalu apa? Ya saudara, satu, lalu kita di dalam dunia, katakan di dalam dunia ini, saya pasti bisa dipercaya. Supaya saya dimuliakan oleh Bapa di sorga. Terus orang yang pintu gerbang dibukai bagi dia, ini orang mendapat kepercayaan dari Tuhan untuk dia dimuliakan. Saudara, jangan mempunyai pikiran yang keliru. Jangan mempunyai pikiran ataupun filosofi yang salah. Siapa yang akan dibukai pintu oleh Tuhan? Wah, dia harus pendeta, dia harus sekian puluh tahun menjadi anak Tuhan. Oh, dia harus berkorban banyak sekali. Saudara, iya, itu perlu, itu penting, itu dicatat oleh Tuhan. Tetapi siapa yang akan dibukai pintu gerbang oleh Tuhan? Ya, saudara, sekali lagi adalah orang yang mempunyai hidup benar. Sehingga orang ini dibukai pintu gerbang, lalu Tuhan bisa percaya kepada dia. Pintu gerbang apa yang membuat dia dipercaya? Pintu gerbang segala kekayaan Allah. Segala kemurahan Tuhan. Karena kita menjadi seorang yang bisa dipercaya dalam banyak kemuliaan. Ada orang yang bisa dipercaya sedikit kemuliaan. Jangan lupa, sedikit berkat dipercaya juga, saudara. Tapi ada orang yang dipercaya dengan banyak kemuliaan dan banyak berkat. Saya mau tanya, saudara pilih yang sedikit apa yang banyak? Coba tolong lambaikan tangan saudara, siapa yang mau yang banyak? Katakan, Tuhan Yesus, sekarang saya mengerti. Jadi sekarang saya membuat kesimpulan, mendorong dan memaksa diri saya untuk hidup benar, supaya pintu gerbang ilahi di dunia ini dibuka buat saya. Supaya saya dipercayai oleh Tuhan dengan banyak kemuliaan. Ucapkan terima kasih engkau yang percaya. Terima kasih Bapa, seringkali kami merasa kecil hati dan kami menjadi iri hati. Kami menjadi minderwaardig oleh sebab kami hanya dipercaya sedikit. Kami ingin engkau mempercayai kami banyak. Sehingga kami bisa dipercaya banyak. Dan kami tahu, kami yakin, kami percaya. Bila engkau mempercayai kami banyak, maka kami akan menggunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Beri kemuliaan yang baik bagi dia. Ini nomor satu, saudara, ya. Kalau pintu gerbang di dunia telah dibukakan, lalu satu, kita bisa dipercayai banyak kemuliaan. Katakan, bisa dipercayai banyak kemuliaan. Saudara, ketahuilah arti daripada kalimat ini
saudara tidak usah kerja setengah mati jungkir balik, lihai banget, pintar ngapusi, pintar nipu, dengan segala ilmu tipu-tipu. Engkau tidak perlu. Engkau kerja biasa aja. Kalau Tuhan percaya kepadamu, berkatmu itu luar biasa. Mereka yang macam-macam, kata firman Tuhan, mereka yang mempunyai lika-liku, maka Tuhan juga berkata, aku juga akan lika-liku kepada dia. Coba, cilaka kita. Itu sebab banyak orang Kristen diberkati cuma sebentar. Selanjutnya, dalam keadaan yang ruding, dalam keadaan yang bangkrut, dalam keadaan yang sengsara. Saudara, ini benar-benar memalukan. Tetapi tidak bisa tidak. Tuhan harus menghukum. Karena mereka tidak bisa dipercaya oleh Tuhan dalam hidup benar. Itu sebab sekali lagi, saudara mau mulia, saudara mau diberkati luar biasa, saudara mau sukses, saudara bisa menanjak terus dengan cepat dalam kedudukan saudara dan leveling saudara, semua tergantung dari saudara, semua tergantung dari saya. Bukan tergantung dari Tuhan. Kalau Tuhan melihat saya dan Anda hidup dalam kebenaran, maka kita berarti bisa dipercayai banyak kemuliaan. Amin. Yang kedua, bila pintu gerbang telah dibuka bagi kita di dunia ini, saudara, maka kita juga akan dipercayai banyak tanggung jawab. Dan Tuhan membiayai kita di dalam kita melakukan tanggung jawab tersebut. Saudara, maksud apa tidak? Jadi kalau seorang itu dibukai pintu gerbang, dia bukan cuma nomor satu saja. Dia dipercayai bagi dia pribadi. Tapi nomor dua, dia dipercayai untuk bertanggung jawab dengan orang lebih banyak. Di luar dia, di luar keluarga dia. Saudara. Banyak orang Kristen tidak mau. Tuhan, asal engkau memberkati hamba sekeluarga sudah cukup deh. Padahal Tuhan mau memberkati saudara luar biasa sampai, katakan sampai, saya bisa menjadi berkat dan bertanggung jawab dalam banyak kehidupan yang lain. Saudara, ya, coba punya pikiran yang lebih luas. Jangan apa-apa diri kita sendiri. Sebab para kekasih, mulailah punya pikiran, aku mau menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Saya dan saudara punya pikiran demikian, maka saudara itu seperti orang yang Tuhan bilang, nak, karena kamu punya pikiran yang sedemikian mulia, aku akan buka bukan pintu, tapi pintu gerbang. Supaya kamu boleh masuk di sana dan kamu boleh menangkap dan menerima segala anugerah dan karunia-Ku yang luar biasa. Saudara. Dan inilah yang Tuhan inginkan. Jangan cuma nomor satu. Tapi nomor dua ini. Kita ingin supaya kita dipercayai. Supaya kita mempunyai tanggung jawab. Katakan, supaya saya dipercayai Tuhan. Ayo angkat tangan saudara. Supaya saya bisa dipercayai Tuhan untuk bertanggung jawab. Dan ikut menanggung beban banyak orang yang lain. Dalam nama Yesus, pintu gerbang ilahi semasa hidup saya akan dibukakan bagi saya. Angkat dua tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Bangsa kami membutuhkan begitu banyak orang-orang yang mempunyai beban untuk bisa bertanggung jawab kepada mereka. Pertama, membawa mereka dalam keselamatan. Kedua, di dalam menghidupi mereka dengan berbagai macam cara. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kepada jemaat-Mu ini. Tolong kepada kami semua yang mendengar firman ini. Dimanapun kami berada, kiprah apapun yang kami lakukan di bangsa ini, Engkau akan memakai kami, supaya kami boleh bertanggung jawab pada lebih banyak orang. Dan Tuhan membiayai kami untuk semua tanggung jawab kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang percaya mengaminkan. Amin. Tuhan memberkati saudara.